Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pembahasan KLKPD. Kita sampai di halaman 8. Oke, disiapkan KLKPD-nya. Ini adalah pembelajaran seni budaya di kelas 10. Ya, siapa saja bisa belajar seni budaya karena dimanapun materi seni budaya di Indonesia ini satu kurikulum pasti tidak jauh berbeda. Ya, Oke, khususnya murid saya di SMA Bandar Kedung Mulyo, silakan dibuka LKS-nya supaya kita pembahasannya lebih mudah. Oke, di halaman 8 kita akan lanjutkan pembahasannya karya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki batas dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Jadi hanya bisa dilihat dari satu arah. Seni rupa dua dimensi tidak memiliki ruang, karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Alat-alat berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, ini yang penting ketika kalian disuruh menyebutkan 5 alat. Nah, hafal aja dah. Hafal aja ini, oke? Pensil, pasti dong, pensil arang atau konte. Jadi pensilnya seperti pensil tapi full dari arang semuanya dan sangat hitam tebal. Penghapus, spidol, kuas, palet. Nah, sampai sekarang teman-teman ada yang nggak tahu palet. Palet itu yang tempat yang digunakan untuk menaruh cat. Jadi kita mengambilnya cat menggunakan pisau palet, taruh di palet, kemudian kuas, cocol air, langsung kita ambil catnya di palet, kemudian kita contrengkan tuh di media yang sudah kita siapkan. Kemudian canting, yaitu alat yang digunakan untuk membatik. Gawangan juga, wajan juga. Ini yang dimaksud adalah wajan dalam konteks seni rupa, yaitu yang digunakan untuk membuat batik. Komputer atau laptop untuk seni desain. Kemudian mesin bordir, mesin sablon, dan lain-lain. Bahan-bahan berkarya seni rupa dua dimensi. Ada beberapa bahan di sini yang disebutkan. Ada tinta, malam atau lilin yang digunakan untuk membatik, pewarna sintetis, benang, krayon, pensil warna, cat akrilik, cat poster, cat minyak, cat air, dan cat tekstil, dan lain-lain. Oke, kita berlanjut di halaman 9. Silakan diperhatikan, dibuka halaman 9-nya. Media berkarya seni rupa dua dimensi. Oke. Media adalah perantara, ide, atau gagasan dalam berkarya. Contohnya di sini kanvas, kertas, kain, kayu, batu, kaca, saya tambahkan tembok juga bisa, kulit kita juga bisa dipakai untuk media berkarya seni rupa. Ya, intinya kurang lebih media lah atau perantara apapun. Teknik berkarya seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa murni ya, bukan mumi, bukan. Seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Nah, intinya teknik itu penting. Ada beberapa teknik yang familiar di sekitar kita. Di sini disebutkan ada 12 teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama teknik plakat. Teknik plakat itu teknik melukis. Ya, digarisbawahi teknik melukis. Tapi dengan menggunakan cat minyak atau cat poster atau cat akrilik. Nah, teknik plakat, goresan yang dibuat itu tebal agar mendapatkan hasil yang pekat, padat. Biasanya lebih cenderung bertekstur ya, karena menggunakan cat minyak dan dengan goresan tebal ya. Kemudian yang kedua adalah teknik transparan. Teknik transparan ini adalah teknik untuk melukis seni rupa, menggambar dengan menggunakan cat air atau sapuan-sapuan warna. Jadi intinya teknik transparan ini menggunakan cat air, kurang lebih seperti itu ya. Sapuan-sapuan warna untuk melukis harus tipis agar hasilnya juga tampak seperti transparan. Ada yang membedakan teknik akuarel. Di sini ada ya. Akuarel ini melukis menggunakan cat air dengan teknik transparan. Kalau transparan ini cenderung apa ya? Nggak ada warna yang solid, yang tebal, sehingga ya mungkin bisa kalian
browsing atau buka di buku Erlangganya ya. Teknik sapuan teknik transparan ini sapuannya tipis sekali. Jadi catnya pun memang didesain untuk menghasilkan warna yang transparan. Teknik kolase. Teknik kolase juga sejenis dengan teknik mozaik. Kalau mozaik menggunakan urut sajalah. Teknik kolase yaitu teknik yang akan memberikan hasil lukisan yang realis dan abstrak karena terbuat dari potongan-potongan kertas yang ditempel menggunakan lem. Oke, kalau kolase merupakan teknik menempel dari potongan kertas. Ya. Kalau mozaik dari potongan benda 3 dimensi. Seperti biji-bijian yang terdapat pada halaman 4 tadi. Oke, lanjut ke nomor 4. Teknik 3M, merekat, menggunting, menempel. Kayak iklan aja deh. Adalah teknik dari seni rupa yang juga merupakan proses manipulasi lembaran kertas yang akan menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Teknik proses memanipulasi lembaran kertas, mungkin membuat sebuah kubus dari kertas, mungkin seperti itu. Teknik linear. Teknik linear adalah untuk menggambar objek dengan menggunakan pola garis dari pensil atau pena. Kalau kita lihat di halaman 4, gambar ilustrasi, gambar nomor berapa tadi ya? Nomor 6 mungkin ya. Gambar yang ilustrasi tenaga kesehatan yang menyelamatkan beberapa orang dari jurang virus COVID-19 mungkin ya, seperti itu. Itu ada beberapa garis bantu. Nah, intinya kalau ada gambar yang garisnya sangat terlihat jelas, itu salah satu teknik linear. Nomor 6, teknik blok atau siluet. Teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalian pernah kan melihat ketika ada orang yang menghadap samping, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian digambar bagian pinggir-pinggirnya, kemudian di blok hitam. Itu namanya teknik blok. 7. Teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis yang dengan pulasan garis sejajar atau garis menyilang dengan menggunakan pensil atau pena. Ya, intinya teknik arsir dan teknik dusel ini hampir ya sama lah. Tapi teknik arsir ini benar-benar menggunakan arsir. Tapi biasanya cenderung digunakan di materi menggambar bentuk ya, membuat arsiran sehingga memberikan kesan objek 3 dimensi. Kemudian teknik gosok atau dusel. Teknik dusel adalah teknik yang digunakan membuat gelap terang pada objek lukis dengan goresan-goresan miring menggunakan pensil. Nah, ada lanjutannya, pensil dusel. Pensil dusel itu semacam pensil yang bahannya full terbuat dari kertas. Kalau pensil normal kan, bukan normal sih, pensil umum yang kita punya adalah pensil yang terbuat dari kayu yang dalamnya ada arangnya, kurang lebih seperti itu kan. Kalau pensil dusel full kertas, memiliki ujung yang lancip juga, fungsinya adalah ya memberikan sentuhan-sentuhan dusel-dusel di kertas, memberikan sentuhan menjembretkan, membuat goresan-goresan tipis. Nah, sehingga memberikan kesan 3 dimensi juga, memberikan kesan gelap terang. Teknik pointillis adalah teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek lukis dengan beberapa titik. Nah, harus telaten nih kalau kita membuat dengan teknik pointillis. Kurang lebih seperti itu. Teknik akuarel, nah ini yang sering kita dengar ketika kita masih SMP. Teknik yang digunakan untuk menutup objek lukis yang dilakukan dengan menyapu cat air secara tipis. Selanjutnya teknik mozaik, tadi sudah, yaitu teknik melukis dengan cara menempelkan benda-benda 3 dimensi. Nomor 12, teknik menganyam. Teknik menganyam adalah teknik yang digunakan untuk menumpang tindih dan untuk menyilangkan bahan-bahan yang ada, ini bukan Anda ya, yang ada sehingga menghasilkan karya seni anyaman. Oke, anyaman bisa kalian search, mungkin bisa berupa kipas, mungkin bisa berupa karpet tradisional atau kloso istilahnya, kurang lebih seperti itu. Ini ada penjelasan yang nyempilnya apa sih? Jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi. Oke, saya bacakan. Ada batik, mozaik, poster, tenun, gambar ilustrasi, dan relief. Saya kira itu aja pembahasannya hari ini, ya, mengacu pada karya seni rupa 2 dimensi, alat, bahan, dan teknik.
Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast Guru Seni di materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sampai jumpa anak-anak.